Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan bahas tentang materi studi kelayakan bisnis yang disusun oleh saya, Atikotin Narika, dan rekan-rekan saya, Suriska Dwi Siswanda, Susan Widya Rahmat Putri, Miftahul Ainiyah, dan yang terakhir yaitu Titin Agusti. Kali ini simak ya penjelasannya. Pengertian studi kelayakan bisnis usaha atau bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial ekonomi, budaya, aspek pasar, pemasaran, aspek teknis dan teknologi sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya, di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan. Lanjut pada materi aspek pasar dan pemasaran. Dalam hal ini, aspek kelayakan usaha yang paling utama dan yang paling terpenting adalah aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar diperlukan untuk menganalisis potensi pasar yang ada, serta intensitas persaingan yang ada dalam pasar. Market share yang dapat dicapai dengan menganalisis bagaimana strategi pemasaran yang cocok untuk digunakan dalam mencapai market share yang telah diharapkan. Sedangkan pemasaran adalah upaya menciptakan dan menjual produk ke berbagai pihak dengan tujuan dan maksud tertentu. Indikator aspek pasar dan pemasaran. Indikator aspek pasar terdiri dari 3. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori kebutuhan. Yang kedua, menetapkan pasar sasaran yang bertujuan untuk menganalisis dalam segmen tersebut. Dan yang ketiga yaitu menentukan posisi pasar. Posisi ini bertujuan untuk penempatan dalam segmen tersebut. Kemudian indikator aspek pemasaran. Yang pertama, analisis pesaing. Dalam analisis pesaing bertujuan untuk menetapkan strategi dalam yang pertama harga saluran, kemudian mencermati produk, yang ketiga distribusi, dan yang keempat promosi oleh pesaing. Yang kedua yaitu bauran pemasaran produk barang, di mana dalam bauran pemasaran tersebut terdapat 4 komponen, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi. Dan yang ketiga yaitu bauran pemasaran produk jasa. Dalam produk jasa ini terdapat 3 elemen. Yang pertama elemen orang, kemudian bukti fisik, dan terakhir proses jasa itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan pasar berdasarkan kelompoknya. Pasar dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, pasar konsumen, yaitu sekelompok pembeli yang membeli barang untuk dikonsumsi, bukan untuk dijual atau diproses terlebih dahulu. Yang kedua, pasar industri, yaitu pasar yang terdiri dari individu dan lembaga atau organisasi yang membeli barang-barang untuk dipakai lagi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang ketiga yaitu pasar penjual, yaitu pasar yang terdiri dari individu dan organisasi yang membeli barang-barang dengan maksud untuk dijual lagi atau disewakan, dengan tujuan mendapatkan laba. Dan yang terakhir pasar pemerintah, di mana terdapat lembaga-lembaga pemerintahan seperti departemen, direktorat, kantor dinas, dan instansi lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat materi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.